Terus nggak kerasa aja dari 0, 99, 100k, kok tiba-tiba udah 200k, sekarang udah 232k. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Seperti judulnya, pada hari ini kita bakal ngomongin nih gimana caranya naikin Instagram followers. Pernah nggak sih teman-teman bingung gimana ya cara naikinnya? Udah pakai iklan tapi kok naiknya dikit-dikit. Udah bikin photoshoot yang bagus, campaign yang bagus, tapi kok audiensnya minim ya? Jadinya kan pesannya nggak tersampaikan. Gimana nih caranya kita bisa maksimalin sosmed supaya kita bisa stand out dibanding kompetitor-kompetitor kita yang sangat merajalela nih di sosmed. Maka dari itu hari ini Saski mau spill nih 5 strategi yang Saski pakai sendiri di brand Saski Vintage House untuk naikin Instagram followers. Terus nggak kerasa aja dari 0, 99, 100k, kok tiba-tiba udah 200k, sekarang udah 232k. Jadi stay tune ya. Tips yang pertama adalah know who is your target market and what kind of content that they want. Jadi misalnya nih, ibu-ibu kita kasih tontonan kartun, anak-anak kita kasih tontonan gosip, kan gak nyambung gitu. Makanya kita tuh penting banget untuk tahu dulu sebenarnya target market kita tuh siapa sih. Kemudian mereka tuh lagi menghadapi masalah apa, kira-kira solusi yang mereka butuhkan itu seperti apa. Dan dari situ yang mereka inginkan juga apa. Kalau kita udah tahu 4 hal itu, otomatis kita akan lebih kebayang nih kira-kira mereka tuh pengen nonton konten apa sih. Ada berbagai macam konten, edukasi atau informasi, hiburan, konten promosi, konten engagement, dan lain-lain. Nah dari situ teman-teman bisa nentuin nih, kalau mereka punya masalah ini, kira-kira solusinya ini, berarti konten mana nih yang cocok untuk solusi problem dari mereka. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara tahu konten yang diinginkan atau disukai gitu ya. Ini kita sekarang tuh Instagram ada namanya Instagram Analytics, dimana teman-teman tuh bisa lihat, bisa testing dulu, ngepost-post konten dan kemudian lihat mana nih konten-konten yang engagementnya bagus, mungkin like-nya bagus, komennya bagus, save-nya bagus. Selain itu teman-teman juga bisa survei. Nah di Instagram ini dimudahkan banget sekarang, di Instagram bisa survei quick ya, instant survei dengan pakai Instagram polling atau Instagram question. Dan dari situ surprisingly biasanya banyak yang jawab. Jadi coba aja sama teman-teman ditanya, kira-kira kalian pengen konten yang seperti apa sih? Kalau fitur Instagram tadi lebih simple dan mungkin jawabannya nggak detail, ada opsi lain yaitu survei. Nah, survei ini bisa pakai Google Form, SurveyMonkey dan kawan-kawannya. Dan di sini jawabannya itu bisa lebih detail, lebih banyak, bisa lebih macam-macam gitu. Cuman yang jadi PR adalah biasanya gimana nih caranya biar orang mau ngisi survei itu. Karena biasanya banyak kan pertanyaannya. Yang kedua, gimana caranya supaya orang mau jujur ketika ngisi form, bukan untuk menjilat kalau kita pakai giveaway contohnya. Nah, maka dari itu bisa dilakukan berbagai cara. Contohnya, kalau ngisi survei ini nanti dipilih 1 orang dapat produk, atau kalau ngisi survei ini nanti orang-orang bisa dapat voucher. Kita bisa lakukan seperti itu. Yang tadi itu kan kalau Instagram followers kita banyak ya Kak Saski. Kalau misalnya kita belum ada followers atau baru dikit gimana? Nah caranya bisa banget kita juga survei ke orang-orang yang sekiranya target market kita tapi mungkin belum jadi followers kita. Atau opsi kedua adalah kita bisa juga benchmarking ke brand-brand yang sekiranya sejenis nih target market sama produk yang dijualnya. Tinggal stalking aja kira-kira konten-konten mereka tuh yang paling engagementnya bagus yang mana sih. Tips yang kedua adalah bring out your value. Jadi kalau teman-teman udah nonton video aku yang gimana cara mulai bisnis dari nol, di situ aku ngomongin tentang winning zone. Winning zone tuh apa teman-teman? Jadi teman-teman kalau udah tahu winning zone, teman-teman tuh tahu plus minus bisnisnya teman-teman tuh apa sih? Plus minusnya kompetitor teman-teman apa sih? Dan yang terakhir, yang sebenarnya dibutuhin sama market itu seperti apa? Dari situ teman-teman tuh jadi bisa tahu nih sebenarnya produk yang bener-bener oke dan dibutuhin tuh yang mana. Dan kalau misalnya teman-teman udah tahu nih produk yang oke, teman-teman jual produk yang emang dicari, otomatis akan banyak mata yang tertuju ke brand teman-teman. Contohnya nih di brand aku, Vintage House, kemarin kan lagi trending knit pattern ya teman-teman. Akhirnya aku launching nih produk kolaborasi Vintage House sama Puka bikin knit pattern. Dan surprisingly di Vintage itu followers naik banget.
Dari 200k jadi 236k. Memang sih aku pakai ads, tapi kalau ads itu biasanya nggak seefektif itu. Jadi menurut aku ini efeknya benar-benar dari produk juga. Sama juga di Pukanya. Puka itu nggak nge-ads sama sekali. Tadinya 8k jadi 11k gitu. Karena si produk kolaborasi yang lagi dicari ini. Nah, di video tersebut aku juga ngomongin tentang benchmarking. Tapi benchmarkingnya itu ATML teman-teman. Amati, tiru, modifikasi, lalu leverage. Jadi bukan ATM plek, bukan copy plek, tapi kalian edit lagi nih. Gimana caranya lebih sesuai sama target market kalian. Aku sih nggak munafik ya, aku sendiri juga sering ngeliat referensi konten dari brand-brand lain. Tapi nggak di copy plek, kita lihat nih, oh kira-kira yang dibahas apa sih. Kalau di brand aku kira-kira yang bisa dibahas apa, produknya apa, desainnya dirubah-rubah dikit lah gitu. Jadi selain diadaptasikan untuk lebih memenuhi kebutuhan target market kita juga jangan lupa angkat winning zone kita. Jadi konten kita tetap winning tapi tetap dengan karakter kita. Contohnya nih di Vintage House, aku pernah ngadain survei dan ternyata orang-orang tuh beli vintage karena katanya modelnya unik-unik, bahannya premium, tebal gitu ya. Dari situ aku turunin lah komentar-komentar tersebut terhadap konten, karena itu kan winning value aku ya, model cantik, bahan tebal. Jadi aku bikinlah konten-konten yang menunjukkan bahwa model aku cantik, kemudian bahwa bahannya tebal, premium. Nah ini juga bisa diaplikasikan di bisnis teman-teman. Ketika teman-teman udah tahu nih winning point teman-teman apa, tinggal dijadiin konten dan dikomunikasikan. Yang ketiga adalah giveaway. Nah sebenarnya ada beberapa pihak yang kurang menyukai giveaway ini ya. Cuman kalau dari sisi aku, menurutku any kind of giveaway asalkan punya tujuan itu fine-fine aja. Dan sebenarnya menurutku giveaway ini tuh adalah salah satu trik untuk gain awareness sebanyak mungkin tapi punya cost yang serendah mungkin. Karena misalnya nih kita bikin giveaway terus syaratnya ada share story, kan bakal banyak banget tuh yang ikutan gitu, produk kita tuh bakal ke-spread kemana-mana gitu. Tapi kita dari awal udah nge-state pemenangnya hanya 2 orang pemenang, berarti kan cost yang kita keluarkan hanya untuk 2 produk. Nah, dan giveaway yang aku maksud itu bukan giveaway cuma-cuma teman-teman, bukan kayak ya udah asal ngasih produk, bukan. Tapi balik, giveaway-nya ada tujuan, dan dari tujuan itu berarti giveaway-nya juga ada syaratnya. Contohnya yang tadi aku bilang, kalau kita mau spread informasi, mungkin kita di syaratnya nulis share story atau share feeds atau yang lainnya. Berikut aku lampirkan kolom-kolom nih, kira-kira tujuan giveaway dan syarat-syarat yang bisa teman-teman tambahin apa. Dan teman-teman, marketing itu konsepnya kayak corong gitu, dari awareness sampai akhirnya mereka benar-benar beli itu tuh semakin meramping gitu teman-teman. Nah maka dari itu penting banget buat kita cari awareness sebanyak mungkin dulu, karena dari situ kan baru keseleksi tuh jadinya yang beli berapa. Tapi idealnya kalau produk kita bagus, harga kita cocok, semakin banyak awareness harusnya sales pun semakin banyak. Jadi menurut aku salah satu cara yang bisa dipakai nih untuk gain as much as awareness as possible adalah si giveaway ini. Yang sering jadi pertanyaan, gimana nih Sas kalau banyak giveaway hunter? Karena as we know ya di Indonesia tuh banyak banget giveaway hunter. Tapi kalau dari aku gini, yang bikin giveaway siapa? Kita. Yang bikin syaratnya siapa? Kita. Yang milih pemenangnya siapa? Kita gitu. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa bikin syarat-syarat yang melimitasi si giveaway hunter. Contohnya nggak boleh fake account, nggak boleh di lock gitu. Terus pemenang juga kan kita yang pilih. Kita juga bisa bikin kriteria siapa nih yang kita mau menangin. Selain giveaway ada juga collab. Nah collab ini tuh gunanya buat apa? Collaboration ini bergunanya untuk crossing market teman-teman. Dan be open karena si collaboration ini bisa banyak macamnya, bukan cuma bikin produk, bisa juga kalian collab giveaway atau bikin bundling, jadi nggak harus selalu bikin produk. Dan collaboration ini bisa kita akalin lagi, pengen sama orang yang target marketnya sama atau enggak. Kalau kita mau sama yang target marketnya sama, berarti lumayan nih kita kayak crossing audience target market yang sama kan. Tapi kalau kita collabnya sama brand yang target marketnya nggak sama, bisa jadi kita tuh crossing, memperluas target market yang tadinya bukan segmen kita. Nah, collab ini nggak cuman sama brand teman-teman, ternyata bisa juga sama influencer. Sekarang tuh happening banget nih, lagi banyak brand yang collab sama influencer. Dan kalau bisa, cari influencer yang audiensnya tuh loyal-loyal banget gitu. Influencernya tuh yang racun-racun banget, dimana dia bikin apa, dia pakai apa tuh, spill dong kak, spill, langsung check out gitu. Oh iya, dan ketika kita collab ini, fokusnya adalah expanding the pie, bukan dividing the pie. Maksudnya apa? Gimana caranya biar kedua pihak nih yang kerja sama-sama kita, baik brand atau influencer mungkin,
Gimana caranya supaya kedua belah pihak dapat keuntungan sebesar mungkin gitu, bukan satu untung satu rugi. Kenapa? Karena kan di bisnis kita ngejarnya long term collaboration ya teman-teman. Cara lainnya adalah ads the right content dan endorsement. Ads ini sebenarnya ada macam-macam teman-teman, ada FB Ads, IG Ads, Google Ads, YouTube Ads, bahkan sekarang e-commerce pada punya ads kan, ada Shopee Ads, ada Tokped Ads gitu. Dan keunggulan dari ads ini tuh apa sih? Keunggulannya menurutku adalah kita tuh bisa ngeset target marketnya gitu, dimana budget yang kita spend bisa lebih akurat, bisa lebih efektif karena di iklan ini ya emang ke target market kita. Bayangin misalnya kita ngiklan ke TV atau kita ngiklan masang nyebar brosur atau kita masang billboard. Yang nonton kan bisa siapa aja, belum tentu target market kita. Jadi menurutku ads lebih efektif. Nah di ads ini kita tuh bisa ngontrol banyak hal. Salah satunya adalah budget. Jadi sebenarnya kita bisa ngontrol nih, kita mau ngeluarin budget berapa sesuai kemampuan kita. Kita juga bisa ngatur target marketnya, yang mau diiklanin tuh siapa sih. Dan yang terakhir kita juga bisa ngeset timelinenya sama kontennya. Jadi timelinenya mau berapa lama, kemudian konten yang mau diiklanin tuh konten yang mana. Nah di ads ini kita juga bisa lihat performanya kayak gimana. Contohnya konten yang ini oke nggak, atau produk yang ini oke nggak. Kalau misalnya kurang oke, tinggal diganti kontennya atau diganti juga jadi produk lain. Tapi ingat teman-teman, ads ini tuh bukan sekedar kita mempercayakan ke ads, kalau gua nge-ads harus laku gitu. Karena sebenarnya ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan. Contohnya kan orang kalau mau beli, walaupun dia dapat ads-nya nih, tetap aja mungkin dia lihat dulu produknya bagus nggak, harganya cocok nggak. Jadi nggak semuanya bergantung kepada ads, tapi tetap aja kita harus mengevaluasi bisnis kita sendiri. Selain ads, ada juga endorsement. Nah ini nih yang suka orang-orang pikir itu adalah endorsement sama dengan sales. Padahal nggak, sebenarnya endorsement sama dengan engagement. Jadi belum tentu kalau kita nge-endorse, sales kita tuh langsung banyak. Sebenarnya yang kita beli dari influencer tuh bukan salesnya, tapi awareness, di mana mereka nyebarin tentang produk kita ke pihak-pihak lainnya, ke followers mereka gitu. Balik ke konsep tadi teman-teman, yang kayak corong tuh, kan paling atas tuh awareness tuh paling gede, akhir-akhirnya ujung pembelian gitu. Jadi sebenarnya balik gimana caranya kita dapat input ke corong sebanyak mungkin untuk harapannya biar nanti yang keluar jadi sales juga semakin banyak. Nah yang penting juga adalah pastiin produk yang kalian endorse itu cocok sama influencernya, cocok untuk dipakai sama dia, cocok sama target market dia. Karena bisa jadi influencernya bagus-bagus aja, kontennya bagus-bagus aja, tapi mungkin produk yang kita endorse nggak cocok nih sama karakter dia atau nggak cocok sama audiensnya dia. Tips yang terakhir adalah konten posting dan be relevant sama target market kalian. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang tuh sebenarnya baru beli atau baru tertarik beli setelah 12 kali terpapar sama produk tersebut. Mungkin lihat di iklan iya, lihat di billboard iya, lihat di TV iya. Maka dari itu tips dari aku adalah kita bisa bikin agenda-agenda penting dulu nih di tahunan, misalnya hari-hari penting ya, Natal, Lebaran, New Year, dan lain-lain. Kemudian teman-teman set targetnya teman-teman tuh apa? Misalnya target sales, berarti strateginya yang perlu dilakukan apa? Misalnya nih pas Lebaran kalian pengen gedein sales gitu, yang pengen kalian lakukan tuh apa? Misalnya pengen Lebaran sale gitu atau bundling sale. Yang sering dilakukan juga nih sama brand-brand ketika tengah tahun sama akhir tahun adalah sale clearance sebenarnya. Tapi biasanya mereka nggak nyebut clearance sale, mereka bilangnya mid-year sale atau end-year sale. Padahal tujuannya adalah untuk ngeluarin produk. Makanya kalau teman-teman sadar, biasanya di tengah atau akhir tahun tuh brand-brand tuh pada banting harga, bahkan mungkin mendekati harga produksi mereka, karena sebenarnya tujuan mereka adalah untuk ngeluarin stok-stok yang nggak gerak. Nah selain bikin konten yang emang sesuai keperluan kalian, teman-teman juga bisa bikin konten-konten yang relevan. Makanya nih tadi balik nih, kalian harus tahu dulu target market kalian siapa. Kalau aku sendiri di vintage contohnya, ternyata pas aku tes, ketika kita ngomongin drakor, ternyata itu responnya bagus banget teman-teman gitu. Jadi di vintage tuh kadang sekali-kali kita bikin konten drakor, entah kayak drakor recommendation atau tebak-tebak lagu-lagunya di drakor gitu. Tapi ternyata itu untuk engagement bisa bagus banget. Jadi teman-teman coba cari tahu target market teman-teman siapa dan topik-topik apa sih yang mereka ikutin supaya engagementnya bisa naik. Ada penelitian juga yang berkata bahwa Gen Z itu lebih suka brand-brand yang autentik
tapi relevan dari mereka. Jadi PR banget nih kita yang target Gen Z harus bisa relevan sama mereka. Oke, kita udah sampai di penghujung video kali ini, dimana teman-teman udah belajar nih 5 tips untuk naikin Instagram followers dengan lebih cepat. Aku mau remind bahwa in business you get what you deserve gitu. Apa yang kita usahakan insya Allah akan jadi hasil kita juga. Asalkan teman-teman mau rajin nih untuk coba-coba strategi sampai tahu mana nih yang efektif. Kemudian menjalankan strategi tersebut dengan konsisten, produknya oke, harganya oke. Kalau udah kayak gitu, aku yakin deh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau teman-teman merasa video ini berguna, boleh banget teman-teman like, subscribe, atau share ke keluarga atau teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Kalau teman-teman mau request konten juga, bisa banget tinggal komen aja di bawah atau DM ke IG aku @saski_4kali. Sampai ketemu di video Saski sharing selanjutnya. Bye! Bye!